Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep analisis regresi linear OLS atau ordinary least square. Berikut adalah outcome indikator apa yang ingin dicapai pada materi ini. Bahwa yang pertama, mahasiswa mau menjelaskan konsep dan contoh penggunaan analisis regresi linear. Kemudian yang kedua, mahasiswa mau menjelaskan langkah analisis regresi linear secara sistematis. Tentunya untuk yang kedua ini akan ditunjang dengan mata kuliah praktikum ekonometrika. Lalu setelah perkuliahan ini selesai, nanti apa yang dibuat mahasiswa adalah sebagai berikut: ringkasan dalam bentuk gambar atau mind map. Anda bisa menggunakan Canva ataupun software mind map ataupun tulis tangan tapi yang rapi. Kalau Anda tulis tangan harus dalam kertas yang polos, misalnya A4, dan menggunakan penggaris dan segala macam untuk membuat mind map ataupun gambar. Nah, isi dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut. Ada konsep variabel X dan Y, contoh penggunaannya untuk penelitian apa misalnya, lalu bentuk mempersamaan regresi seperti apa, tentang uji T dan uji F itu konsepnya apa, lalu penjelasan tentang R kuadrat, dan yang terakhir langkah analisisnya apa saja. Contoh kasus di sini, contoh yang pertama, ini contohnya diambil dari buku Ekonometrika dengan Evius, penulisnya Bapak Agus Widarjono, dosen FBE UII. Nah, contoh yang pertama di sini adalah analisis mengenai ekspor pakaian jadi ke Jepang. Datanya memang tahun lama ya. Ini karena bukunya lama, jadi datanya juga gak up to date. Pada pertemuan selanjutnya akan saya berikan contoh data yang lebih update dan di bidang ekonomi Islam. Di sini ada keterangan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Di sini Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1T. Nah, T di sini menunjukkan bahwa dia adalah data time series. Time series ya, ini kan data tahunan, tahun 85 sampai tahun 2000. Datanya tahunan dan dia bersifat time series. Maka di sini subscript-nya adalah T. Di sini ada huruf T, ini T, dan ini T, dan ini T. Contoh yang kedua di sini adalah contoh yang bersifat data yang cross section. Data dari 23 provinsi pada 1 tahun. 94. Ini disebut sebagai data cross section. Kalau yang ini data time series. Untuk persamaannya, kalau yang time series menggunakan subscript T, cross section menggunakan subscript I di sini. Nah, banyaknya X-nya berapa sesuai dengan jumlah variabel bebas yang kita analisis. Variabel X, kalau kita ingat mulai di mata kuliah statistika, bahwa X itu adalah variabel penjelas atau independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y ini merupakan variabel terikat atau variabel dependent. Dan dalam satu persamaan regresi Y-nya hanya ada satu, sedangkan X-nya ini bisa 1 atau lebih. Contoh yang pertama ini ada 2 buah X, contoh yang kedua ada 3 buah X. Y dipengaruhi oleh variabel X. Jadi kalau kita bikin bagan, maka panahnya dari variabel X ke variabel Y. Kemudian contoh kasusnya yang pertama, untuk menganalisis gitu faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa untuk berwirausaha. Faktornya ini apa saja? Ini tentunya dapat dari suatu teori ataupun penelitian terdahulu. Lalu kita menganalisis gitu. Misalnya untuk mahasiswa PSEI, niat berwirausahanya seperti apa? Dipengaruhi oleh faktor apa? Signifikan atau enggak gitu. Lalu contoh yang kedua, bagaimana pengaruh insentif berbasis kinerja terhadap produktivitas karyawan? Apakah insentif ini signifikan mempengaruhi produktivitas gitu. Karena dengan mengeluarkan insentif berbasis kinerja, maka sistemnya akan diperbaharui, kemudian
metode penilaian juga lebih ribet gitu kan. Nah, keribetan itu ngaruh nggak sih ke produktivitas kinerja karyawan misalnya gitu. Lalu yang ketiga misalnya adalah analisis faktor yang mempengaruhi sifat filantropi muslim. Ini juga berdasarkan teori atau penelitian ya. Faktor apa saja nih kita harus cari sumbernya dulu, baru kita analisis gitu. Lalu contoh kasus lagi ini menggunakan tadi saya bilang bahwa untuk membuat faktor apa saja itu kita perlu teori. Nah, ini ada teori namanya Theory of Planned Behavior. Atau biasa disingkat dengan TPB. Ini banyak sekali sih udah dipakai teori TPB ini dalam berbagai bidang ya. Nah, berdasarkan dan ini teori ini sendiri itu ada beberapa macam versi. Yang penting saat kita menulis adalah kita pakai versi yang mana dan sumbernya apa, itu harus dituliskan dengan jelas pada bagian metode penelitian. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Ini apa, bisa sambil browsing untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, 3 hal ini mempengaruhi minat. Lalu minat ini akan mempengaruhi perilaku. Ini teori dari TPB. Lalu ini akan dianalisis. Nanti kita harus menurunkan attitude ini tuh indikatornya apa. Ini yang akan kita ukur. Ini indikatornya apa, ini yang akan kita ukur dan dimasukkan ke dalam kuesioner. Dan intention ini indikatornya apa, ini kita masukkan ke dalam kuesioner. Lalu nanti kita akan olah dengan software dan dapatlah nanti kesimpulan mana sih di antara faktor ini yang mempengaruhi secara signifikan intention. Ini dalam hal ini adalah intensi untuk, ini bukan intensi ya, ini perilaku. Jadi udah di sini nih behaviornya. Seperti apa perilakunya dalam pembelian kosmetik halal. Kemudian contoh kasus yang kedua, literacy and intention to pay zakat, menggunakan TPB juga. Nah, kalau yang tadi sebelumnya di bidang halal industri, yang kedua ini di bidang zakat. Bagaimana literasi ini mempengaruhi intensi untuk berzakat gitu. Kan banyak tuh studi indeks literasi zakat, indeks literasi zakat yang diukur oleh Basnas tuh. Nah, diharapkan dengan masyarakat ini mengetahui tentang zakat, pengetahuan dasarnya ataupun pengetahuan lanjutannya, maka intensi mereka diharapkan akan meningkat sehingga meningkatkan pemasukan zakat. Dengan meningkatkan pemasukan zakat, maka lebih banyak lagi program-program pemberdayaan yang bisa disasar.